Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Pesugihan Berantai, tempat berkumpulnya kisah-kisah mistis, horor pesugihan, tumbal, dan rahasia gelap dunia gaib yang jarang terungkap. Di sini, kami akan membawa kalian masuk ke cerita-cerita menyeramkan penuh misteri tentang perjanjian terlarang, kekayaan yang dibayar dengan nyawa, dan kutukan yang tak pernah benar-benar berakhir. Siapkan nyali kalian, matikan lampu, pasang headset kalian, dan jangan pernah menonton sendirian saat tengah malam. Karena sekali kalian masuk ke dunia pesugihan, belum tentu bisa keluar dengan selamat. Selamat datang di Pesugihan Berantai. Desa Ulu Jami terletak jauh dari keramaian kota. Jalan menuju desa itu sempit, diapit sawah liar dan pohon-pohon besar yang tumbuh rapat seperti dinding gelap. Malam tiba, angin yang berhembus dari arah rawa belakang desa selalu membawa hawa dingin yang aneh, seolah ada sesuatu yang ikut bergerak bersama kabut. Di desa itulah Yanto tinggal bersama istrinya, Aseh. Rumah mereka sederhana, berdinding papan kayu yang mulai lapuk dimakan usia. Di samping rumah, berdiri bangunan semi permanen yang dijadikan tempat usaha sablon baju dan celana milik Yanto. Mesin sablon manual, meja cetak panjang, rak cat warna-warni, serta tumpukan kain menjadi saksi perjuangan hidup mereka selama bertahun-tahun. Yanto dikenal sebagai orang baik di desa. Ia ramah, suka membantu tetangga, dan tidak pernah pelit tenaga. Jika ada warga yang butuh bantuan memperbaiki atap bocor atau mengangkut hasil panen, Yanto selalu datang lebih dulu. Namun kebaikan hati tidak selalu membawa keberuntungan. Sudah hampir 6 bulan, usaha sablon Yanto terus merugi. Pesanan semakin sepi. Pelanggan dari pasar kecamatan mulai beralih ke pabrik sablon besar di kota. Mesin cetaknya sering rusak. Cat sablon sering menggumpal sendiri tanpa sebab. Bahkan 2 pekerjanya memutuskan berhenti karena gaji mereka terlambat dibayar. Malam itu, Yanto duduk termenung di depan meja sablon. Lampu bohlam kuning redup menggantung di atas kepalanya. Di hadapannya ada buku catatan utang. Ia mengusap wajahnya kasar. Masih kurang 2 juta untuk bayar kain minggu depan. Gumamnya pelan. Aseh datang membawa teh panas. Perempuan itu duduk di samping suaminya. Wajahnya tampak letih. "Belum tidur, Pak?" Yanto menggeleng. "Kalau begini terus, kita bisa kehilangan semuanya, Seh." Aseh memegang tangan suaminya. "Rizki sudah ada yang ngatur, Pak. Sabar." Yanto diam. Ia ingin sabar, tapi kenyataan hidup menekannya terlalu keras. Anak mereka, Rian, sebentar lagi masuk sekolah menengah. Biaya makin besar, hutang menumpuk, sementara pesanan hanya datang 1-2 potong dalam seminggu. Di luar rumah, suara anjing menggonggong panjang. Angin malam bertiup masuk lewat celah dinding. Lampu mendadak berkedip 3 kali. Aseh menoleh keluar dengan perasaan tidak enak. Anginnya aneh malam ini. Yanto berdiri dan mematikan mesin sablon. "Besok aku mau ke pasar kecamatan. Siapa tahu ada pesanan." Mereka masuk ke rumah. Tak ada yang tahu, malam itu adalah awal dari sesuatu yang kelak akan menghancurkan hidup mereka. Pagi berikutnya, Yanto pergi ke pasar kecamatan dengan motor tuanya. Ia membawa beberapa contoh baju sablon hasil produksinya. Namun hingga siang, tak satupun pedagang berminat. Semua menggeleng. "Harga kamu kalah murah sama pabrik kota. Kualitasmu bagus, tapi sekarang orang cari cepat." "Maaf Tok, saya sudah langganan tempat lain." Setiap penolakan terasa seperti pukulan. Menjelang sore, Yanto pulang dengan wajah kusut. Di tengah perjalanan, hujan turun deras. Ia memutuskan berteduh di sebuah gubuk tua dekat hutan bambu di pinggir jalan menuju Ulu Jami. Gubuk itu tampak kosong. Atapnya bocor di sana-sini. Saat Yanto duduk sambil memeras bajunya yang basah, ia mendengar suara serak dari sudut gelap. "Sedang susah hidupmu?" Yanto terkejut.
Di pojok gubuk duduk seorang lelaki tua berjubah hitam lusuh. Rambutnya putih panjang, matanya tajam seperti menembus dada. Yanto tak tahu sejak kapan orang itu ada di sana. "Maaf Ki, saya tidak lihat dari tadi." Orang tua itu tersenyum tipis. "Aku tahu bebanmu. Usaha sablonmu hampir bangkrut." Yanto tercekak. Bagaimana kakek tahu? Lelaki itu terkekeh pelan. Di dunia ini, tak ada yang tersembunyi dari mereka yang bisa melihat. Yanto mulai merasa tidak nyaman. Ia berdiri hendak pergi. Namun suara lelaki tua itu menghentikannya. "Aku bisa membuat usahamu ramai, lebih besar dari pabrik kota." Yanto berhenti. Hujan di luar semakin deras. "Apa maksud kakek?" Orang tua itu menatap lurus. "Kalau kau mau, datanglah ke Bukit Cibangkong saat malam Jumat Kliwon. Bawa kepala kerbau hitam." Yanto menelan ludah. Kepala kerbau, itu syarat pembuka jalan rizkimu. Apa ini pesugihan? Orang tua itu tersenyum lebih lebar. Semua kekayaan ada harga. Petir menyambar. Sesaat cahaya terang memenuhi gubuk. Dan ketika gelap kembali, orang tua itu hilang. Lenyap begitu saja. Yanto berdiri gemetar. Napasnya tercekak. Ia memeriksa seluruh sudut gubuk. Kosong. Tak ada siapa-siapa. Malamnya di rumah, Yanto menceritakan semuanya pada Aseh. Istrinya langsung pucat. "Jangan macam-macam, Pak. Itu pasti dukun sesat." "Aku juga takut. Kalau itu jalan setan, jangan diikuti." Yanto terdiam. Tapi bayangan kata-kata lelaki tua itu terus mengingang. "Usahamu akan lebih besar dari pabrik kota." Malam semakin larut. Saat mereka tidur, suara aneh didengar dari ruang sablon. Buk, buk, buk. Seperti suara langkah kaki berat. Yanto terbangun. Ia mengambil senter dan keluar. Ruangan sablon gelap gulita. Namun di lantai dekat meja cetak, ada jejak lumpur berbentuk tapak kerbau. Sejak kemunculan sosok lelaki tua berjubah hitam di bawah pohon asem malam itu, hidup Yanto berubah semakin tidak menentu. Pagi-pagi sekali ia sudah duduk termenung di depan rumah, memandangi kabut tipis yang menggantung di atas sawah belakang desa. Burung-burung pipit berterbangan rendah, sementara suara katak dari rawa masih terdengar samar, seolah malam belum benar-benar pergi. Aseh keluar membawa sarapan singkong rebus dan kopi hitam. Namun Yanto hanya menatap kosong tanpa menyentuh makanan. "Pak, makan dulu," kata Aseh pelan. Yanto menghela napas berat. "Aku tidak lapar." Aseh duduk di sampingnya. Masih kepikiran soal orang tua itu? Yanto tidak menjawab. Wajahnya tampak kusut, matanya cekung karena kurang tidur. Sudah 4 malam berturut-turut ia bermimpi buruk, selalu mimpi yang sama. Bukit Cibangkong, kabut tebal, kepala kerbau berdarah, dan suara gaib yang memanggil namanya dari balik gelap. Hari itu Yanto mencoba memperbaiki sisa mesin sablon yang rusak terbakar. Tetapi saat ia membuka panel listrik, semua kabel di dalamnya seperti meleleh dan gosong, padahal baru diganti minggu lalu. "Ini tidak masuk akal," gumamnya. Di belakangnya Aseh berdiri dengan wajah muram. "Pak, aku takut. Sejak kejadian itu rumah kita rasanya tidak tenang." "Aku tahu. Semalam aku dengar suara orang menangis dari sumur belakang." Yanto menoleh cepat. "Kau yakin?" Aseh mengangguk pelan. "Suara perempuan, lirih sekali." Bulu kuduk Yanto berdiri. Sumur belakang rumah mereka memang sudah lama terkenal angker. Dulu, menurut cerita orang-orang tua desa, ada perempuan hamil yang bunuh diri di sana puluhan tahun lalu. Namun selama ini tak pernah ada gangguan, sampai sekarang. Menjelang sore Yanto didatangi Pak Lurah. Wajah orang tua itu tampak serius. "Yanto, aku mau bicara." "Silakan masuk, Pak." Mereka duduk di ruang tamu sederhana. Pak Lurah menatap Yanto tajam. "Kau akhir-akhir ini pergi kemana saja?" Yanto terdiam sejenak. "Ke pasar, lalu pulang." Pak Lurah mengangguk pelan. "Kemarin malam ada warga lihat kau berdiri di dekat rawa belakang desa tengah malam." Yanto terkejut. "Apa? Saya tidak ke sana." Pak Lurah mengernyit. "Tapi yang dilihat warga itu benar-benar mirip kau." Aseh yang mendengar dari dapur ikut keluar. "Itu mustahil, Pak. Suami saya tadi malam ada di rumah." Pak Lurah terdiam. Ia lalu merendahkan suaranya. "Dengar Yanto,
Akhir-akhir ini desa kita sedang tidak baik-baik saja. Maksudnya? Sejak kepala kerbau Pak Darto hilang, banyak kejadian aneh. Ayam mati mendadak, bayi menangis tiap tengah malam, dan semalam pohon beringin dekat makam tua mengeluarkan bau darah. Ruangan mendadak terasa dingin. Pak Lurah menatap lurus ke mata Yanto. Kalau kau tahu sesuatu, lebih baik jujur. Yanto menelan ludah. Aku tidak tahu apa-apa. Pak Lurah berdiri. Semoga benar begitu. Malam Jumat Kliwon tiba. Langit hitam pekat, bulan tertutup awan. Angin dari utara bertiup membawa bau lumpur basah. Yanto duduk sendiri di ruang sablon gelap. Di depannya ada karung goni besar. Isi karung itu membuat tangannya gemetar. Kepala kerbau hitam. Sore tadi tanpa diketahui siapapun, seseorang meletakkan karung itu di depan rumah mereka. Tak ada jejak siapa yang datang, tak ada suara langkah. Saat dibuka, di dalamnya kepala kerbau segar dengan mata masih terbuka. Di lehernya tergantung secari kain merah bertuliskan arang. Malam ini, Bukit Cibangkong. Ase menangis ketika melihatnya. Buang itu, Pak, jangan pergi. Yanto juga ketakutan, tapi ada suara dalam pikirannya yang terus mendesak. Datanglah, kalau tidak semuanya akan hilang. Usahamu, rumahmu, keluargamu. Suara itu tak henti-hentinya bergema. Akhirnya, menjelang tengah malam, Yanto berdiri. Ia memanggul karung itu ke motor. Ase memeluknya sambil menangis. Jangan pergi, aku mohon. Yanto menatap istrinya dengan mata berat. Ini terakhir kali. Setelah itu semua selesai. Ase memegang lengannya erat. Tidak ada yang selesai kalau kau masuk ke jalan gelap. Namun Yanto melepaskan genggaman itu dan pergi menembus malam. Jalan menuju Bukit Cibangkong sunyi dan berkabut. Motor Yanto beberapa kali hampir mogok. Semakin dekat ke bukit, adara makin dingin. Pepohonan bambu bergesekan mengeluarkan suara berderit panjang seperti rintihan. Sesampainya di kaki bukit, motornya mati total. Tak bisa dinyalakan lagi. Ia terpaksa berjalan kaki sambil memanggul kepala kerbau. Kabut semakin tebal. Burung hantu bersahutan dari atas pohon. Lalu, dari kejauhan tampak cahaya merah berkelip, seperti api obor. Yanto mengikuti cahaya itu hingga sampai ke puncak bukit. Di sana, ada lingkaran batu besar. Di tengahnya menyala api unggun hitam, dan berdiri lelaki tua berjubah hitam yang ditemuinya di gubuk dulu. Di sekelilingnya ada 7 orang berjubah gelap, wajah mereka tertutup kain hitam. Kaulah yang datang. Suara lelaki tua itu bergema. Yanto gemetar. Aku membawa syaratnya. Letakkan. Yanto menaruh kepala kerbau di tengah lingkaran batu. Begitu kepala itu menyentuh tanah, api unggun mendadak membesar. Angin berputar liar, kabut bergerak seperti hidup. Lelaki tua mengangkat tongkat kayu hitam. Hari ini jalanmu dibuka. Ia mulai melantunkan mantra dalam bahasa asing yang kasar dan menyeramkan. 7 orang berjubah gelap ikut bersenandung. Tanah bergetar pelan. Kepala kerbau itu tiba-tiba mengeluarkan darah segar dari matanya. Yanto mundur ngeri. Apa ini? Lelaki tua menatap Yanto tajam. Diam, jangan bicara. Tiba-tiba dari balik api hitam muncul sosok besar. Tubuhnya tinggi 2 meter. Kepalanya menyerupai kerbau bertanduk panjang. Matanya merah menyala. Mulutnya mengeluarkan asap hitam. Yanto jatuh terduduk. Tubuhnya lemas. Makhluk itu berjalan mendekat. Setiap langkahnya membuat tanah bergetar. Ini penjaga rezekimu, kata lelaki tua. Makhluk berkepala kerbau itu berhenti tepat di depan Yanto, lalu menunduk dan berbisik dengan suara berat seperti batu bergesekan. Sebagai balasan, setiap keberhasilanmu akan dibayar. Yanto gemiring. Dibayar dengan apa? Lelaki tua tersenyum menyeramkan. Nanti kau tahu. Ritual berlangsung hingga hampir subuh. Di akhir upacara, lelaki tua menusukkan pisau kecil ke telapak tangan Yanto. Darahnya diteteskan ke mulut kepala kerbau. Seketika kepala itu terbakar menjadi abu. Angin berhenti mendadak, suasana sunyi total. Lelaki tua mendekat dan menyerahkan sebuah jimat kayu. Sejak malam ritual di Bukit Cibangkong, kehidupan Yanto berubah drastis. Usaha sablon kecil miliknya yang dulu nyaris bangkrut, kini mendadak kebanjiran pesanan. Setiap hari ada saja orang datang ke rumah. Pedagang dari pasar kecamatan, pemilik toko pakaian dari kota, bahkan agen distribusi dari luar daerah. Mereka semua memesan dalam jumlah besar. Baju kaos, celana olahraga, seragam sekolah, jaket komunitas, semuanya datang bertubi-tubi. Hal yang dulu hanya menjadi angan-angan,
kini hadir begitu saja di depan mata. Namun, kebahagiaan itu tidak datang sendirian. Ia membawa sesuatu yang gelap, sesuatu yang perlahan mulai menagih janji. Pagi itu halaman rumah Yanto penuh tumpukan karung kain. 4 pekerja baru sibuk mengangkat bahan masuk ke ruang sablon. Mesin cetak yang rusak mendadak bisa menyala sendiri sejak jimat kain hitam digantung di dinding dekat meja utama. Padahal sebelumnya kabel-kabelnya hangus terbakar. Yanto sendiri tak pernah sempat memperbaikinya. Tetapi kini mesin itu bekerja lebih cepat dari biasanya. Suara dengungnya terdengar berat, seperti nafas makhluk hidup. Asih mulai merasa aneh. Ia berdiri di ambang pintu sambil memandang aktivitas suaminya. "Pak, ini semua terlalu cepat." Yanto sedang menghitung uang muka pesanan. "Bukankah ini yang kita mau?" "Iya, tapi aku takut." Yanto menghela napas. "Aku juga takut, tapi kita butuh ini." Asih menunduk. Ia tahu suaminya sedang mabuk harapan. Kemiskinan yang selama ini menekan mereka kini seperti terangkat begitu saja. Namun dalam hati kecilnya, Asih tahu, tak ada kekayaan datang tanpa harga. Hari demi hari usaha Yanto berkembang. Ia membeli 2 mesin sablon otomatis, mempekerjakan 8 orang karyawan. Bahkan gudang kosong milik tetangga disewa untuk menampung stok kain. Warga desa mulai kagum. Hebat sekali Yanto sekarang. Baru sebulan usahanya sudah sebesar itu. Katanya dapat pelanggan dari kota besar. Namun di balik semua itu, hal-hal ganjil mulai memunculan. Pekerja pertama yang mengeluh adalah Jajang. Pemuda 22 tahun itu datang dengan wajah pucat. "Pak, saya mau berhenti." Yanto terkejut. "Kenapa?" Jajang menelan ludah. "Semalam waktu lembur, saya lihat ada makhluk besar di ruang belakang." "Makhluk apa?" "Kepalanya seperti kerbau." Ruangan mendadak sunyi. Yanto menegang. "Apa kau mabuk?" "Tidak, Pak. Saya lihat jelas. Dia berdiri di dekat mesin nomor 2. Asih yang mendengar dari dapur langsung gemetar. Jajang melanjutkan. "Dan waktu saya lari keluar, saya dengar suara langkah berat di belakang saya." Yanto memaksa tertawa. Mungkin hanya halusinasi. Namun Jajang tetap pergi hari itu juga, dan sejak itu tak pernah kembali. Malam berikutnya, gangguan semakin nyata. Sekitar pukul 1 dini hari, Yanto terbangun karena mendengar suara mesin sablon menyala sendiri. Dengung keras terdengar dari ruang produksi. Ia bangkit dan mengambil senter. Saat membuka pintu ruang sablon, mesin utama bergerak sendiri tanpa operator. Kain putih masuk ke rol otomatis. Tinta merah menetes deras, mencetak pola aneh. Yanto mendekat, tangannya gemetar. Di atas kain itu tercetak gambar kepala kerbau bertanduk panjang, mata merah, mulut terbuka, persis makhluk yang dilihatnya di Bukit Cibangkong. Tiba-tiba mesin berhenti, lampu padam, dan dari sudut ruangan terdengar suara nafas berat. Huh, huh. Yanto menyorotkan senter. Kosong, tak ada siapa-siapa. Namun di lantai ada genangan darah segar. Keesokan paginya, Asih menangis, sebab mereka menemukan seekor kambing peliharaan mati di kandang belakang. Tubuhnya utuh, tapi kepalanya hilang. Bekas gigitan besar terlihat di lehernya. Tetangga-tetangga berdatangan melihat. Pak Darto menggeleng. "Ini bukan ulah manusia." Asih memeluk anak mereka, Rian, erat-erat. "Pak, kita harus hentikan ini." Yanto diam. Ia juga ketakutan. Tapi pesanan terus datang, uang terus mengalir. Dalam 1 bulan, rekeningnya berisi puluhan juta. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ia merasakan kemewahan. Dan godaan itu terlalu besar untuk dilepas. Suatu malam, lelaki tua berjubah hitam datang ke rumah mereka. Tanpa suara, tanpa salam, tiba-tiba saja ia sudah duduk di kursi tamu. Asih menjerit saat melihatnya. Yanto keluar dengan wajah pucat. "Kakek?" Orang tua itu tersenyum tipis. "Usahamu berkembang baik. Apa yang sebenarnya terjadi? Kau sudah menerima berkah. Makhluk itu datang lagi. Itu penjagamu. Dia membunuh kambingku." Lelaki tua itu tertawa pelan. "Itu baru permulaan. Apa maksudmu?" Wajah lelaki tua mendadak dingin.
Setiap bulan harus ada persembahan. Persembahan apa? Darah. Ruangan seketika senyap. Asih menggigil. Kalau tidak, usahamu akan hancur. Keluargamu akan diambil. Yanto mematung. Aku tidak mau. Kalau tidak bisa mundur. Lelaki tua itu berdiri, lalu menyerahkan kendi kecil hitam. Pada malam bulan mati, isi kendi ini dengan darah hewan berkaki 4. Kalau tidak, lelaki tua itu menatap lurus. Maka makhluk itu akan memilih sendiri. Setelah berkata begitu, ia lenyap, begitu saja, meninggalkan bau tanah kuburan. Malam bulan mati datang seminggu kemudian. Yanto dilanda ketakutan. Ia pergi membeli kambing dari desa sebelah. Dengan tangan gemetar, ia menyembelihnya di belakang rumah. Darah kambing itu dimasukkan ke kendi hitam. Kematian Wawan mengguncang seluruh desa Ulu Jami. Pagi itu, ruang sablon milik Yanto dipenuhi warga yang datang dengan wajah pucat. Polisi dari kecamatan juga turun tangan, tetapi mereka tidak menemukan penyebab pasti kematian Wawan. Tidak ada luka tusukan, tidak ada bekas perkelahian. Hanya satu hal yang membuat semua orang bergidik. Jejak tapak kaki kerbau berdarah di dada korban. Bahkan polisi pun bingung. Ini mustahil, gumam salah satu petugas sambil memotret tubuh Wawan. Pak Lurah berdiri di dekat pintu, wajahnya muram. Ia memandang Yanto lama sekali. Tatapan itu seperti penuh curiga. Yanto tak sanggup membalas pandangannya. Tubuhnya dingin, tangan gemetar. Di sudut ruangan, Asih menangis sambil memeluk Rian. Anak mereka ketakutan melihat mayat terbujur di tempat ayahnya bekerja. Setelah jenazah dibawa pergi, suasana rumah Yanto berubah muram. Tak ada pekerja yang berani masuk lagi ke ruang sablon. 4 karyawan mengundurkan diri hari itu juga. Mereka ketakutan. Maaf, Pak Yanto, kami tidak sanggup. Kami dengar suara aneh tiap malam. Mesin-mesin itu seperti hidup sendiri. Yanto tidak bisa menahan mereka. Ia hanya diam. Pikirannya kacau. Sementara itu, berita kematian Wawan cepat menyebar ke desa-desa sekitar. Orang-orang mulai berbisik. Usaha Yanto pakai jalan hitam. Katanya ada tumbal. Makanya mendadak kaya. Kabar itu seperti racun, menyebar cepat dan menyesakkan. Malam setelah pemakaman Wawan, Yanto kembali didatangi mimpi buruk. Ia berada di Bukit Cibangkong. Kabut tebal menutupi tanah. Di tengah lingkaran batu berdiri makhluk berkepala kerbau. Tanduknya berlumuran darah. Di belakangnya ada tubuh Wawan tergantung terbalik di pohon. Mulutnya terbuka seperti sedang menjerit. Makhluk itu berkata dengan suara berat, "Persembahan pertama sudah diterima." Yanto gemetar. "Aku tidak mau ini." "Kau sudah memilih. Aku tidak pernah memberi nyawa manusia. Darah akan terus datang." "Tidak." Makhluk itu mendekat. Matanya merah menyala. "Bulan depan, satu lagi." Yanto terbangun dengan teriakan keras. Tubuhnya basah kuyup oleh keringat. Di sampingnya, Asih menangis. "Pak, kita pergi dari desa ini saja." Yanto memegang kepala. "Aku tidak bisa." "Kenapa?" Dia bilang, "Kalau kita lari, keluarga kita yang diambil." Asih mematung. Tangisnya pecah makin keras. Keesokan harinya, Yanto nekat pergi mencari lelaki tua berjubah hitam. Ia menuju gubuk dekat hutan bambu tempat pertama kali mereka bertemu. Namun saat sampai, gubuk itu kosong, tua dan lapuk, seolah sudah bertahun-tahun tak dihuni. Tak ada jejak manusia, yang ada hanya bau anyir samar. Di salah satu tiang kayu, ia menemukan tulisan arang. Janji tidak bisa dibatalkan. Yanto menghantam dinding gubuk dengan marah. "Aku mau keluar dari ini." Angin mendadak berhembus keras. Pohon bambu bergesekan seperti suara tawa. Lalu dari belakang terdengar suara serak. Tidak ada jalan kembali. Yanto menoleh cepat. Lelaki tua itu berdiri di belakangnya,
muncul entah dari mana. Aku tidak mau tumbal manusia. Sudah terlambat. Aku tertipu. Aku hanya membuka pintu, kau sendiri yang masuk. Yanto mencengkeram kerah jubahnya, namun seketika tubuhnya terpental ke tanah, seolah dihantam kekuatan tak terlihat. Lelaki tua itu mendekat. Dengar baik-baik, Yanto. Setiap bulan, penjaga itu harus diberi nyawa. Aku tidak mau. Kalau kau menolak, ia menunjuk dada Yanto. Anakmu akan jadi gantinya. Mata Yanto melebar. Jangan sentuh anakku. Kalau begitu, patuhi syarat. Lelaki tua itu menyerahkan secarik kain hitam. Pada malam purnama merah, nama korban akan muncul di kain ini. Yanto gemetar, menerima kain itu. Saat ia mengangkat wajah, lelaki tua itu hilang. Di rumah, Aseh melihat suaminya makin berubah. Yanto jadi pendiam, sering duduk melamun, kadang berbicara sendiri, kadang menatap ruang kosong seperti melihat sesuatu. Dan yang paling menakutkan, ia mulai sering berjalan keluar rumah tengah malam tanpa sadar. Suatu malam, Aseh mengikutinya diam-diam. Yanto berjalan menuju ruang sablon. Pintu terbuka sendiri. Di dalam, mesin cetak menyala tanpa listrik. Cahaya merah berkedip-kedip. Dan di tengah ruangan, makhluk berkepala kerbau berdiri diam. Yanto berlutut di depannya seperti orang kesurupan. Makhluk itu menempelkan telapak tangannya ke kepala Yanto, lalu berkata, "Waktu persembahan berikutnya dekat." Aseh berjerit. Makhluk itu menoleh kepadanya. Matanya menyala seperti bara. Aseh pingsan seketika. Sejak malam itu, kondisi Aseh memburuk. Ia demam tinggi, sering mengigau. Dalam igauannya, ia berulang kali berkata, "Jangan ambil Rihan, jangan ambil anakku." Rian sendiri mulai ketakutan berada di rumah. Anak itu tak mau tidur sendiri lagi. Setiap malam ia memeluk ibunya erat. "Bu, ada suara kerbau di jendela." Aseh hanya bisa menangis. Seminggu menjelang malam purnama merah, kain hitam pemberian lelaki tua berubah. Awalnya polos, kini perlahan muncul tulisan merah seperti darah. Sukirman. Yanto tercekat. Sukirman adalah tetangganya sendiri, seorang duda tua yang rumahnya tepat di seberang jalan. Orang baik, sering membantu Yanto sejak miskin dulu. Yanto jatuh tersujud. Ia tak sanggup. Aseh membaca nama itu dan langsung pucat. "Pak, jangan. Aku harus bagaimana? Kita selamatkan Pak Sukirman. Kalau tidak, Rian yang mati." Tangisan pecah di rumah itu. Pilihan yang ada sama-sama mengerikan. Malam purnama merah tiba. Bulan di langit tampak merah gelap seperti darah. Angin dingin menusuk bulang. Dari ruang sablon terdengar geraman berat. Makhluk berkepala kerbau muncul lagi. Ia berkata, "Mana persembahanmu?" Yanto gemetar. "Aku tidak bisa." Makhluk itu menghentak lantai. Dinding rumah retak semua. Lampu pecah semua. Rian menjerit dari kamar. Makhluk itu menatap Yanto tajam. "Kalau begitu, anakmu." "Jangan." Yanto jatuh bersujud. "Aku mohon." Makhluk itu menunjuk keluar rumah. Sebelum tengah malam dan lenyap. Yanto lari ke rumah Sukirman. Hatinya hancur. Namun saat sampai, rumah itu sudah gelap. Pintu terbuka sedikit. Di dalam, sunyi. Yanto masuk perlahan. "Pak Sukirman." Tak ada jawaban. Lalu ia melihat sesuatu di dapur. Tubuh Sukirman tergeletak di lantai. Mati. Lehernya patah, matanya melotot mengeri. Dan di dinding ada bekas tanduk menancap dalam di kayu. Yanto jatuh tersujud. Terlambat. Makhluk itu sudah mengambil korban sendiri. Saat Yanto pulang ke rumah, di ruang sablon sudah ada genangan darah besar. Di tengahnya tertulis, "Persembahan kedua diterima." Dan di balik tulisan darah itu, makhluk berkepala kerbau berdiri sambil tertawa berat. Suara tawanya mengguncang seluruh rumah.
Aseh memeluk Rian sambil menangis histeris. Sementara Yanto, untuk pertama kalinya, ia merasa dirinya bukan lagi manusia bebas. Ia telah menjadi budak dari kutukan yang ia pilih sendiri. Kematian Sukirman membuat desa Ulu Jami diliputi ketakutan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dalam waktu kurang dari 1 bulan, 2 orang tewas secara misterius dan keduanya berkaitan dengan usaha sablon Yanto. Tidak ada lagi yang berani mendekati rumahnya selepas maghrib. Jalan kecil menuju rumah Yanto yang dulu ramai dilewati warga, kini kosong dan sunyi seperti jalur terlarang. Anak-anak dilarang bermain di dekat sana. Bahkan suara azan maghrib dari musola kecil di ujung desa terasa lebih muram dari biasanya. Dan di tengah semua ketakutan itu, usaha Yanto justru makin berkembang. Pesanan sablon datang tanpa henti. Setiap pagi truk-truk besar berhenti di depan rumah membawa bahan kain. Siang malam mesin cetak bekerja sendiri. Kadang bahkan sebelum Yanto masuk ruang produksi, puluhan kaos sudah tercetak rapi di meja. Tak ada yang tahu siapa yang mengoperasikan. Tak ada pekerja, namun hasilnya selalu selesai. Yanto kini memiliki uang lebih banyak dari yang pernah ia bayangkan. Ia membeli mobil pikap baru, merenovasi rumah menjadi bangunan permanen bertingkat, membeli perhiasan emas untuk Aseh. Namun semua kemewahan itu tidak membawa kebahagiaan. Rumah baru mereka justru terasa makin dingin. Dinding-dindingnya seperti menyimpan bisikan. Lampu sering mati sendiri. Dan setiap malam, suara geraman kerbau terdengar dari ruang sablon. Aseh makin tersiksa batinnya. Ia tak pernah menyentuh perhiasan yang dibelikan suaminya. Semua disimpan dalam lemari tanpa pernah dipakai. Suatu malam, ia berkata pelan pada Yanto, "Pak, uang ini bau darah." Yanto sedang menghitung pembayaran pesanan besar dari kota Tegal. Tangannya berhenti. "Jangan bicara begitu. Memang kenyataannya begitu. Kalau bukan begini, kita masih miskin." Aseh menatap tajam. "Aku lebih memilih miskin daripada hidup dikelilingi mayat. Lalu kau pikir aku menikmati ini?" Tangannya menghantam meja keras. Suara dentuman membuat Rian yang sedang tidur terbangun dan menangis. Aseh memeluk anaknya sambil berlinang air mata. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidup mereka, Yanto dan Aseh tidur di kamar terpisah. Sejak malam pertengkaran itu, Rian mulai berubah. Anak itu yang biasanya ceria, kini pendiam. Ia sering duduk sendiri di sudut rumah sambil menatap ruang sablon. Suatu sore, Aseh menemukan Rian menggambar sesuatu di lantai dengan arang. Ketika dilihat, gambar itu adalah sosok kerbau bertanduk panjang, dengan mata merah besar. Aseh gemetar. "Rian, siapa yang suruh kamu gambar ini?" Anak itu menjawab datar, "Om besar yang tinggal di ruang sablon." Darah Aseh serasa berhenti mengalir. "Om siapa?" Dia bilang sebentar lagi aku ikut dia main. Aseh menjerit memanggil Yanto. Namun saat Yanto datang, Rian hanya diam seperti tidak sadar apa yang baru dikatakannya. Malam harinya Yanto memeriksa ruang sablon. Jimat kain hitam di dinding tampak basah oleh cairan merah. Saat disentuh, itu darah segar. Dari mesin utama terdengar bunyi dentingan logam. Dan di atas meja cetak, ada selembar kain putih dengan tulisan merah. "Bulan depan, darah keluarga." Tubuh Yanto lemas. Ia mundur beberapa langkah. "Tidak, jangan keluargaku!" Tiba-tiba dari balik mesin muncul makhluk berkepala kerbau. Matanya merah menyala. "Janji harus dipenuhi." "Aku sudah beri 2 nyawa." "Belum cukup." "Apa maumu?" Makhluk itu mendekat. Nafasnya bau bangkai. "Pilih 1 dari keluargamu, atau semua akan diambil." Yanto jatuh berlutut. "Tidak, jangan." Makhluk itu tertawa berat, lalu lenyap dalam asap hitam. Sejak ancaman itu, Yanto hidup dalam ketakutan. Ia tak berani menatap istri dan anaknya terlalu lama. Setiap kali melihat wajah mereka, hatinya hancur. Namun ia juga tak tahu bagaimana keluar.
Ia mencoba membakar jimat kain hitam. Tak mempan. Kain itu tak terbakar sedikit pun. Ia mencoba membuangnya ke sungai. Esok paginya, jimat itu kembali tergantung di dinding ruang sablon. Ia mencoba menguburnya. Malamnya terdengar suara ketukan dari bawah lantai rumah, seperti seseorang menggali keluar. Akhirnya, Aseh mengambil keputusan sendiri. Tanpa sepengetahuan Yanto, ia pergi menemui seorang kiai tua di desa sebelah. Namanya Kiai Mahfud. Orang itu dikenal sakti dan alim. Saat mendengar cerita Aseh, wajah Kiai Mahfud berubah serius. Suamimu terikat perjanjian darah dengan makhluk penjaga pesugihan. Bisakah diputus? Bisa, tapi berat. Apa syaratnya? Harus menghancurkan pusat ikatannya. Apa itu? Kepala kerbau pertama yang dijadikan tumbal. Aseh gemetar. Itu sudah dibakar saat ritual. Kiai Mahfud menggeleng. Tidak, benda itu tidak musnah. Disimpan di tempat gaib. Di mana? Bukit Cibangkong. Aseh terdiam. Kalau tidak dihancurkan, Kiai Mahfud menatap tajam. Anakmu akan jadi korban ketiga. Malam itu Aseh menceritakan semuanya kepada Yanto. Namun Yanto menolak. Aku tidak mau ke bukit itu lagi. Kalau tidak, Rian mati. Aku tahu. Lalu kenapa diam saja? Yanto menutup wajahnya. Aku takut. Aseh memegang bahu suaminya. Kalau kita tetap begini, semua mati. Tangis mereka pecah bersama. Akhirnya Yanto setuju. Mereka sepakat. Pada malam Jumat Kliwon berikutnya, mereka akan pergi ke Bukit Cibangkong, mencari kepala kerbau pertama dan menghancurkannya. Namun sebelum malam itu tiba, bencana datang lebih cepat. Suatu pagi, Rian hilang. Kasurnya kosong. Jendela kamar terbuka. Di lantai ada jejak lumpur bercampur darah. Aseh menjerit histeris. Rian! Yanto berlari keluar rumah. Di halaman belakang, ia melihat jejak tapak kaki kerbau besar menuju arah hutan utara, menuju Bukit Cibangkong. Di batang pohon di dekat pagar, dengan darah segar tertulis, korban berikutnya sudah dipilih. Aseh pingsan seketika. Yanto membatu, nafasnya sesak, dunia seperti runtuh. Kini ia tahu, kutukan itu tak lagi menunggu. Ia telah mulai mengambil keluarganya sendiri. Pagi itu, desa Ulu Jami diguncang jeritan Aseh yang memecah kesunyian. Rian hilang. Anak semata wayang mereka lenyap tanpa jejak dari kamarnya, hanya meninggalkan jendela terbuka, jejak lumpur bercampur darah, dan bau anyir yang menyengat seperti bangkai busuk. Yanto berdiri di halaman rumah dengan tubuh gemetar. Matanya menatap bekas tapak kaki kerbau yang mengarah ke hutan utara. Langkah-langkah itu besar, dalam, dan jelas tercetak di tanah basah. Masing-masing jejak seperti menindih dada Yanto. Ia tahu kemana arah itu menuju. Bukit Cibangkong, tempat kutukan itu bermula, tempat ia menjual nasib keluarganya sendiri. Aseh siuman beberapa menit kemudian. Begitu sadar, ia langsung meronta. Rian, di mana anakku? Yanto memeluk istrinya erat. Aku akan bawa dia pulang. Aseh menangis histeris. Kalau terjadi apa-apa pada Rian, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Kalimat itu menghantam dada Yanto seperti batu besar. Ia tak sanggup menjawab. Karena ia tahu, semua ini memang salahnya. Tanpa menunggu malam, Yanto langsung berangkat ke hutan. Ia membawa senter, golok, dan jimat kecil pemberian Kiai Mahfud yang diam-diam diselipkan Aseh ke sakunya. Langit mendung pekat. Burung-burung gagak beterbangan rendah di atas pohon. Semakin masuk ke jalur hutan menuju bukit, suasana makin mencekam. Tak ada suara binatang, tak ada desir angin. Hanya langkah Yanto sendiri dan bunyi ranting patah di bawah kakinya. Setelah hampir 1 jam berjalan, ia menemukan sesuatu tergantung di dahan pohon. Baju kecil milik Rian, kotor oleh lumpur, dan di kain itu ada bekas cakar panjang. Yanto memeluk baju itu sambil menahan tangis. Bertahanlah, nak.
Saat matahari mulai tenggelam, Yanto tiba di kaki bukit Cibangkong. Kabut sudah turun menutupi jalan setapak. Namun kali ini bukit itu terasa berbeda, lebih hidup, lebih menyeramkan. Di antara kabut tipis, ia melihat banyak bayangan hitam bergerak di sela pepohonan. Mereka tidak berjalan, mereka melayang. Saat Yanto menyorotkan senter, bayangan itu menghilang. Tiba-tiba terdengar suara anak kecil menangis. "Bapak!" Yanto tersentak. "Itu Rian!" Ia berlari ke arah suara. Namun suara itu justru makin jauh, membawanya masuk lebih dalam, lebih gelap, lebih dingin. Hingga akhirnya, ia sampai di puncak bukit. Lingkaran batu tempat ritual pertama masih ada, namun kini jauh lebih menyeramkan. Tanah di sekelilingnya basah oleh darah. Di tengah lingkaran batu, berdiri altar hitam dari batu cadas. Dan di atas altar itu, kepala kerbau pertama. Masih utuh, matanya terbuka, darah hitam menetes dari mulutnya, dan di samping altar, Rian terikat dengan rantai hitam. Anak itu lemah, pucat, tapi masih hidup. "Baka!" Yanto berlari hendak mendekat, namun suara berat menghentikannya. "Berhenti." Makhluk berkepala kerbau muncul dari balik kabut. Tubuh besarnya memenuhi separuh lingkaran batu. Matanya menyala seperti bara neraka. Di belakangnya berdiri lelaki tua berjubah hitam. Tersenyum dingin. "Kau datang juga," katanya. Yanto menggenggam golok erat. "Lepaskan anakku." Lelaki tua itu tertawa dingin. "Dia adalah persembahan terbaik." "Tidak! Semua ini akibat pilihanmu sendiri, Yanto." Yanto menggeram marah. "Aku akan menghancurkan semua ini." Makhluk kerbau menghentakkan kaki. Tanah berguncang keras. "Coba saja." Yanto menerjang maju. Ia mengayunkan golok ke arah altar. Namun sebelum mengenai kepala kerbau, tubuhnya terpental oleh kekuatan gaib. Ia menghantam batu hingga mulutnya berdarah. Makhluk kerbau tertawa berat. "Kau manusia lemah." Lelaki tua mendekat ke altar. "Kalau ingin anakmu hidup, pilih satu. Apa maksudmu? Anakmu atau istrimu?" Yanto terdiam. Tubuhnya membeku. "Tidak, jangan paksa aku." "Itulah harga akhir." Rian menangis. "Bapak, selamatkan aku." Yanto menutup telinganya. Air matanya jatuh deras. Tiba-tiba, suara lantunan ayat suci terdengar dari bawah bukit. Angin mendadak berubah. Kabut berputar liar. Lelaki tua berjubah hitam menoleh tajam. Dia datang. Dari balik pepohonan, muncul Kiai Mahfud, membawa tongkat kayu dan tasbih besar di tangannya. Di belakangnya ada Aseh. Wajahnya pucat, tapi matanya penuh tekad. "Aku tidak akan membiarkan kalian mengambil anak kami," teriak Aseh. Makhluk kerbau mengaum keras. Suara aumannya mengguncang bukit. Kiai Mahfud mengangkat tongkat. "Yanto, hancurkan kepala kerbau itu sekarang juga." "Tapi aku tak bisa mendekat." Kiai Mahfud melemparkan botol kecil berisi air doa. "Siramkan ke altar." Yanto menangkap botol itu. Makhluk kerbau menerjang, namun Kiai Mahfud menghadangnya dengan bacaan doa keras. Benturan kekuatan gaib membuat api hitam menyambar ke segala arah. Yanto berlari ke altar. Lelaki tua berjubah hitam mencoba menghentikannya. Namun Aseh memukul lelaki itu dengan kayu dari belakang. Jeritannya mengerikan. Yanto menuangkan air doa ke kepala kerbau. Seketika, kepala itu terbakar dengan api putih. Makhluk kerbau menjerit keras, tubuhnya retak-retak seperti batu pecah. "Tidak, perjanjian belum selesai." Yanto meraih batu besar. Dengan seluruh tenaga, ia menghantam kepala kerbau itu sampai pecah. Ledakan cahaya hitam meledak dari altar. Seluruh bukit bergetar hebat. Setelah kehancuran altar di Bukit Cibangkong, Desa Ulu Jami sempat kembali tenang. Untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, rumah Yanto tidak lagi dipenuhi suara geraman gaib. Mesin sablon berhenti bergerak sendiri.
Jimat kain hitam di dinding ruang produksi berubah menjadi abu. Bau anyir yang selama ini melekat di rumah mereka perlahan menghilang. Namun, ketenangan itu hanya ada di luar. Di dalam diri Yanto, kutukan itu masih hidup. Sejak malam penghancuran kepala kerbau, tubuh Yanto mulai berubah. Di telapak tangan kanannya muncul bercak hitam seperti arang terbakar. Awalnya kecil, namun setiap hari bercak itu semakin melebar, merambat naik ke pergelangan tangan. Kulit di sekitarnya terasa panas seperti dibakar bara. Kadang dari bercak itu keluar asap tipis berbau busuk. Aseh panik setiap kali melihatnya. "Pak, ini makin parah." Yanto menatap tangannya muram. "Aku bisa merasakannya bergerak di dalam darahku." Rian yang duduk di sudut kamar memeluk lututnya erat. Anak itu belum pulih sepenuhnya dari trauma. Ia masih sering terbangun malam sambil menangis. Kadang ia berkata, "Om, kerbau itu masih memanggil Bapak." Kalimat itu selalu membuat Aseh merinding. Usaha sablon mereka juga berubah. Semua pesanan mendadak berhenti. Pelanggan yang biasanya datang ramai tak satu pun muncul lagi. Telepon sepi, mesin-mesin rusak satu persatu. Seolah seluruh keberuntungan yang pernah datang kini dicabut sekaligus. Yanto tak peduli lagi soal usaha. Baginya sekarang, yang penting keluarganya selamat. 3 hari setelah dari bukit, Kiai Mahfud datang ke rumah Yanto. Wajahnya tampak lebih tua dan letih. Ia memeriksa tangan Yanto dengan seksama, lalu menghela nafas berat. "Benar, roh penjaga itu masih tertanam di darahmu. Apa yang akan terjadi kalau dibiarkan?" tanya Aseh. "Kuburan gaib akan terbuka di tubuhnya." "Maksudnya?" "Dia akan perlahan berubah menjadi wadah baru bagi makhluk itu." Aseh menutup mulut menahan tangis. Yanto menunduk. "Berapa lama aku punya waktu?" "Sampai malam bulan mati." "Itu tinggal 5 hari lagi." Kiai Mahfud mengangguk. "Pada malam itu, kau harus kembali ke Bukit Cibangkong sendirian." "Kenapa harus sendiri?" "Karena ini hutang darahmu sendiri." Hari-hari menjelang malam bulan mati menjadi hari paling berat dalam hidup Yanto. Setiap malam ia mendengar bisikan-bisikan aneh. Saat semua orang tidur, suara itu muncul dari sudut rumah. Suara berat serak seperti batu bergesekan. "Kembali, kembali." Kadang suara itu datang dari sumur belakang, kadang dari dalam mesin sablon mati, kadang langsung dari bawah lantai kamar. Suatu malam, Yanto melihat bayangan makhluk kerbau berdiri di depan cermin kamar. Saat ia menoleh, tak ada siapapun. Namun cermin itu retak sendiri dari tengah. Aseh tak pernah berhenti menangis diam-diam. Ia tahu kemungkinan besar malam bulan mati akan menjadi malam terakhir bagi suaminya. Di dapur, sambil memasak nasi jagung, ia berkata lirih, "Pak, kalau nanti..." Yanto memotong kalimatnya. "Jangan bicara begitu. Aku takut kehilanganmu." Yanto memegang tangan istrinya. "Kalau aku tidak pergi, makhluk itu akan kembali mengambil kalian." Aseh memeluknya erat. Tangis mereka pecah dalam sunyi. Rian juga mulai merasakan sesuatu. 2 malam sebelum bulan mati, anak itu demam tinggi. Tubuhnya panas seperti bara. Dalam tidurnya, ia terus mengigau. Bukit itu memanggil. Ada lubang besar, hitam sekali. Kiai Mahfud yang datang memeriksa hanya berkata singkat, "Roh penjaga masih mencoba masuk lewat garis darah anakmu." "Bagaimana menghentikannya?" tanya Aseh panik. Semua bergantung pada Yanto. Akhirnya, malam bulan mati tiba. Langit gelap total. Tak ada bulan, tak ada bintang. Desa Ulu Jami tenggelam dalam keheningan aneh. Bahkan suara jangkrik pun tak terdengar. Yanto mengenakan pakaian hitam sederhana. Di lehernya tergantung tasbih pemberian Kiai Mahfud. Sebelum berangkat, ia memeluk Aseh dan Rian lama sekali. Kalimat terakhirnya membuat dada Aseh serasa pecah. "Kalau aku tidak pulang, jaga Rian baik-baik."
Aseh menangis histeris. "Jangan bilang begitu." Yanto mencium kening istrinya, lalu pergi tanpa menoleh lagi. Jalan menuju Bukit Cibangkong malam itu jauh lebih gelap dari biasanya. Kabut hitam turun sampai setinggi dada. Pepohonan tampak seperti tangan-tangan raksasa mencengkeram langit. Setiap langkah Yanto terasa berat. Semakin dekat ke bukit, bercak hitam di tangannya makin panas. Sampai akhirnya ia tiba di puncak, dan pemandangan di sana membuat darahnya membeku. Lingkaran batu yang sebelumnya runtuh kini berdiri utuh kembali, bahkan lebih besar. Di tengahnya ada lubang hitam besar seperti sumur tanpa dasar. Asap pekat keluar dari sana, dan di sekeliling lubang puluhan bayangan manusia berdiri diam. Wajah mereka pucat, mata kosong. Yanto mengenali beberapa di antaranya: Wawan, Sukirman, Pak Darto. Bahkan kambing dan kerbau korban pun tampak berdiri sebagai bayangan hitam. Semua korban tumbal. Dari dalam lubang, makhluk berkepala kerbau muncul perlahan. Namun kali ini lebih besar. Tubuhnya hampir setinggi pohon. Tanduknya panjang melengkung, matanya menyala merah darah. Suara aumannya mengguncangkan seluruh bukit. "Kau datang untuk menyerahkan tubuhmu." Yanto berdiri tegak meski gemetar. "Aku datang untuk mengakhiri semuanya." Makhluk itu tertawa. "Darahmu sudah jadi milikku." Bercak hitam di tangan Yanto menyebar cepat ke bahunya. Ledakan cahaya hitam di Bukit Cibangkong malam itu terdengar hingga ke seluruh penjuru desa Ulujami. Warga yang terbangun hanya melihat langit utara memerah seperti terbakar, lalu gelap kembali dalam hitungan detik. Setelah itu, semuanya sunyi. Terlalu sunyi. Tidak ada suara burung malam, tidak ada gonggongan anjing, bahkan angin pun seolah berhenti bernafas. Di rumah mereka, Aseh duduk terpaku di lantai ruang tamu dengan tubuh gemetar. Rian tertidur di pangkuannya karena kelelahan setelah demam panjang. Jam dinding menunjukkan pukul 3 dini hari. Namun, Yanto belum pulang. Dan semakin lama, hati Aseh semakin yakin pada satu hal. Suaminya mungkin tidak akan kembali. Pagi menjelang dengan cahaya suram. Begitu azan subuh berkumandang, Kiai Mahfud datang ke rumah mereka. Wajah lelaki tua itu sangat serius. "Aku harus ke bukit sekarang." "Aku ikut," kata Aseh cepat. Kiai Mahfud menatapnya lama. "Kalau kau ikut, apapun yang kau lihat di sana, kau harus kuat." Aseh mengangguk. Mereka pun berangkat bertiga. Aseh, Kiai Mahfud, dan Rian yang tetap memaksa ikut meski tubuhnya masih lemah. Jalan menuju Bukit Cibangkong berubah aneh. Hutan bambu yang biasanya rapat kini banyak pohon tumbang. Daun-daun kering menutupi tanah seperti baru dilanda badai besar. Saat sampai di kaki bukit, mereka melihat tanah retak panjang membelah jalur setapak. Jejak-jejak hangus tampak di mana-mana, seperti sesuatu terbakar dari dalam bumi. Semakin mendaki, udara terasa dingin menusuk. Kabut putih tipis menggantung rendah. Dan ketika mereka tiba di puncak, Aseh menjerit pelan. Bukit itu telah berubah. Lingkaran batu ritual lenyap, altar hitam hilang, lubang gaib tertutup. Yang tersisa hanyalah tanah gosong luas seperti bekas ledakan. Dan tepat di tengah tanah hitam itu, ada satu gundukan tanah baru, seperti kuburan segar, tanpa nama, tanpa batu nisan. Aseh jatuh berlutut, air matanya mengalir deras. Tidak, tidak. Ia merangkak mendekati kuburan itu, tangannya menggali tanah dengan panik. Namun Kiai Mahfud menahan. "Jangan, Yanto ada di sini. Kalau kau buka, kau bisa membangunkan yang ikut terkubur bersamanya." Aseh menatap Kiai Mahfud dengan mata merah. "Jadi dia benar-benar mati?" Kiai Mahfud diam sesaat, lalu berkata lirih. Dia memilih mengubur dirinya bersama penjaga kutukan. Tangis Aseh pecah. Rian memeluk ibunya sambil ikut menangis. Hari itu juga, kabar kematian Yanto menyebar ke seluruh desa. Sebagian warga merasa lega, sebab sejak ledakan malam itu, gangguan gaib di Ulujami berhenti total.
Tak ada lagi suara kerbau malam hari, tak ada lagi kematian misterius, tak ada lagi bau bangkai dari arah rumah Yanto. Namun bagi Aseh, ketenangan itu tak berarti apa-apa, karena suaminya hilang selamanya. Hari-hari berikutnya menjadi masa paling sunyi dalam hidup Aseh. Rumah besar yang dulu penuh mesin sablon kini kosong. Semua mesin mati total. Besi-besi mereka berkarat hanya dalam beberapa hari. Tinta-tinta sablon mengering jadi batu, dan kain-kain pesanan berubah menghitam seperti terbakar. Tak ada satu pun yang bisa dijual. Usaha itu runtuh seketika. Aseh menjual mobil pick-up, menutup gudang, dan membiarkan ruang sablon terkunci rapat. Ia tak pernah lagi masuk ke sana. Namun penderitaan belum selesai. Seminggu setelah kematian Yanto, Rian mulai berubah aneh. Anak itu sering bicara sendiri. Kadang tertawa di sudut rumah tanpa sebab. Kadang menatap kosong ke arah utara. Suatu malam Aseh mendengar Rian bercakap pelan di kamar. Saat ia membuka pintu, Rian sedang duduk di lantai. Sendirian. "Rian, bicara dengan siapa?" Anak itu menoleh perlahan. Wajahnya datar. "Dengan Bapak." Tubuh Aseh membeku. "Apa maksudmu?" Bapak bilang dia kedinginan di dalam tanah. Aseh memeluk anaknya erat. Namun tubuh Rian dingin seperti es. Keesokan harinya, Kiai Mahfud datang lagi. Ia memeriksa Rian, lalu wajahnya berubah gelap. Masih ada sisa ikatan. Aseh gemetar. "Tapi bukankah penjaganya sudah mati?" "Benar, tapi roh-roh korban belum sepenuhnya pergi." "Maksud Kiai?" Yanto menutup pintu kutukan, tapi dirinya tertinggal di antara dua alam. Aseh menutup mulut. "Bisakah diselamatkan?" "Sulit." "Sulit bukan berarti tidak bisa." Kiai Mahfud menghela nafas. "Kalau ingin mencoba, seseorang harus masuk kembali ke Bukit Cibangkong." Aseh langsung menjawab, "Aku akan pergi." Malam berikutnya, Aseh diam-diam menuju bukit sendirian, tanpa memberitahu siapapun. Ia membawa lampu minyak dan tasbih peninggalan Yanto. Langit malam itu gelap, namun tidak sesuram malam bulan mati. Saat sampai di puncak, kuburan tanpa nama itu masih ada, utuh, diam. Aseh berdiri di depannya. "Pak, kalau kau masih dengar, pulanglah." Tak ada jawaban, hanya angin dingin berembus. Lalu, tanah kuburan itu bergerak pelan. Lampu minyak di tangan Aseh padam sendiri. Kabut hitam muncul dari tanah, dan dari balik kabut itu, muncul sosok Yanto. Namun bukan seperti dulu. Tubuhnya pucat kelabu, matanya cekung hitam, mulutnya berlumur tanah. "Seh." Aseh menangis histeris. "Pak." Ia hendak memeluk, tapi Yanto mengangkat tangan. "Jangan dekat." "Pulanglah bersamaku." Yanto menggeleng. "Aku tak bisa keluar." "Kenapa?" "Kalau aku pergi, gerbang akan terbuka lagi." Air mata Aseh jatuh deras. "Aku tidak mau kehilanganmu." Yanto menatapnya pilu. "Aku sudah mati." Kalimat itu menghancurkan hati Aseh. Tiba-tiba dari dalam tanah terdengar suara raungan berat. Raungan kerbau. Kuburan mulai retak. Yanto menoleh cepat. Mereka bangun lagi. "Siapa?" "Korban-korban yang belum tenang." Tanah pecah, tangan-tangan hitam muncul dari bawah. Puluhan, merayap keluar. Yanto berteriak, "Pergi sekarang, Seh. Aku tak mau meninggalkanmu. Kalau kau tetap di sini, Rian akan ikut terseret." Raungan makin keras. Kabut hitam menyelimuti seluruh bukit. Aseh mundur sambil menangis. Yanto tersenyum sedih. "Jaga anak kita." Dan perlahan, tubuhnya tenggelam kembali ke dalam tanah kubur, bersama tangan-tangan hitam yang menariknya. Aseh menjerit memanggil namanya. Tapi semuanya terlambat. Kuburan itu menutup kembali. Sunyi, seolah tak pernah terbuka. Aseh pulang menjelang subuh dengan tubuh lemas. Namun sesampainya di rumah, ia mendapati pintu depan terbuka, lampu padam, dan Rian hilang lagi. Di lantai ruang tamu, dengan lumpur hitam bercampur darah, tertulis satu kalimat, "Darah keluarga belum lunas." Saat itulah, Aseh sadar
kutukan itu belum benar-benar berakhir. Tulisan lumpur hitam bercampur darah di lantai ruang tamu itu masih basah ketika lutut Aseh melemas. Kalimat itu seperti palu godam yang menghantam jantungnya. Darah keluarga belum lunas. Rian hilang untuk kedua kalinya. Namun kali ini Aseh tahu, ini bukan sekedar penculikan gaib. Ini penagihan terakhir. Kutukan Bukit Cibangkong belum selesai. Dan sekarang sasaran terakhirnya adalah darah keturunan Yanto sendiri. Aseh berlari keluar rumah sambil menjerit memanggil nama anaknya. "Rian! Rian!" Tak ada jawaban. Desa Ulu Jami masih gelap. Kabut subuh menggantung rendah di jalan setapak. Beberapa tetangga keluar rumah karena mendengar teriakannya. Pak Lurah datang tergesa-gesa. "Ada apa, Seh?" "Rian hilang lagi." Wajah Pak Lurah pucat. Ia melihat tulisan di lantai, lalu mundur satu langkah. Innalillah. Tak lama kemudian, Kiai Mahfud juga datang. Begitu melihat pesan di lantai, wajahnya langsung mengeras. Mereka benar-benar belum selesai. Aseh memegang lengan Kiai erat. "Siapa mereka? Bukankah penjaga kerbau itu sudah musnah?" Kiai Mahfud menarik napas panjang. Penjaga utama memang sudah musnah, tapi roh-roh korban tumbal yang terikat di bukit masih belum dibebaskan. "Maksud Kiai?" "Mereka masih terperangkap karena hutang darah Yanto belum genap dibayar." "Berapa lagi yang harus dibayar?" Kiai Mahfud menatapnya dalam. "1 darah terakhir." Aseh membeku. "Rian?" Kiai Mahfud tak menjawab. Dan diamnya jauh lebih mengerikan dari jawaban apapun. Saat matahari mulai naik, warga desa mulai gempar. Tak ada yang berani mendekati rumah Aseh. Sebagian orang percaya rumah itu kini menjadi sarang kutukan. Sebagian lagi menyalahkan Yanto. Dari awal dia rakus. Karena dia, desa kita kena bala. Ini akibat pesugihan. Aseh mendengar semua itu. Namun tak ada tenaga untuk marah. Yang ada hanya satu pikiran, menyelamatkan Rian. Kiai Mahfud meminta semua orang keluar rumah. Ia menabur air doa ke setiap sudut ruangan. Saat sampai di ruang sablon yang sudah lama terkunci, pintu mendadak terbuka sendiri. Padahal tak ada angin. Bau anyir pekat keluar dari dalam. Aseh menutup hidung. Ruangan itu gelap. Namun di tengah lantai, mesin sablon tua milik Yanto menyala sendiri. Dengungnya pelan. Pelat cetak bergerak naik turun tanpa listrik. Dan dari mulut mesin perlahan keluar selembar kain putih. Kiai Mahfud mengambil kain itu. Di atasnya tercetak gambar Bukit Cibangkong, kuburan tanpa nama, dan seorang anak kecil berdiri di lingkaran batu. Rian. Di bawah gambar ada tulisan merah, Malam Gerhana. Aseh menggigil. "Malam ini?" Kiai Mahfud mengangguk. Mereka menunggu di bukit. Hari itu menjadi hari paling panjang bagi Aseh. Ia hanya duduk memeluk pakaian Rian sambil menangis, sementara Kiai Mahfud mempersiapkan perlengkapan ritual. Tasbih besar, air doa, kapur putih, dupa daun bidara, dan sebilah keris tua berukir ayat. Menjelang maghrib ia berkata, "Nanti malam hanya kita berdua yang naik." "Aku ikut." "Resikonya besar." "Rian anakku." Kiai Mahfud mengangguk. "Kalau begitu, siapkan hatimu." Malam gerhana tiba. Langit memerah gelap. Bulan tertutup bayangan hitam seperti mata raksasa yang sedang mengawasi bumi. Desa Ulu Jami sepi total. Tak satu warga pun berani keluar rumah. Aseh dan Kiai Mahfud berjalan menuju Bukit Cibangkong. Setiap langkah terasa berat. Tanah menuju bukit basah oleh embun hitam. Pepohonan di sepanjang jalan seperti melengkung menunduk, seolah memberi jalan pada sesuatu yang tak terlihat. Saat mereka tiba di puncak, bukit itu telah berubah lagi. Kuburan tanpa nama lenyap. Sebagai gantinya, lingkaran batu ritual berdiri kembali. Lebih besar, lebih gelap. Dan di tengahnya, Rian berdiri diam. Matanya tertutup. Tubuhnya dikelilingi asap hitam.
Di sekeliling lingkaran batu, puluhan sosok korban tumbal berdiri melingkar. Wawan, Sukirman, Pak Darto, semua korban. Tubuh mereka pucat kelabu, mulut mereka bergerak bersamaan. Darah terakhir, darah terakhir, darah terakhir. Aseh menjerit, "Rian!" Rian membuka mata perlahan. Namun yang terlihat bukan mata anak kecil, melainkan dua cahaya merah menyala. Suara berat keluar dari mulutnya. "Hutang belum lunas." Aseh mundur ketakutan. "Itu bukan anakku." Kiai Mahfud mengangkat tasbih. Roh penjaga sisa telah merasuk tubuh anak itu. "Apa yang harus kita lakukan?" Kiai Mahfud menatap Rian. "Harus dikeluarkan malam ini. Kalau tidak, tubuh Rian akan jadi wadah baru." Tiba-tiba tanah bergetar. Dari tengah lingkaran batu, kuburan tanpa nama muncul kembali. Tanahnya retak, dan perlahan tangan Yanto keluar dari dalam. Aseh menjerit histeris. "Pak!" Tubuh Yanto bangkit perlahan dari kubur. Namun wajahnya kini lebih mengerikan. Kulit pucat abu, mata hitam kosong, bibir pecah-pecah. Reruntuhan Bukit Cibangkong berguncang hebat malam itu. Tanah longsor turun seperti ombak hitam, menelan pepohonan, batu, dan sisa lingkaran ritual yang selama ini menjadi pusat kutukan. Suara jeritan roh-roh korban terdengar bersahut-sahutan di udara, bercampur gemuruh tanah yang pecah. Aseh memeluk Rian erat-erat sambil berlari menuruni lereng bukit bersama Kiai Mahfud. Namun langkahnya terhenti ketika ia menoleh sekali lagi ke puncak. Di sana, di atas batu besar yang nyaris runtuh, berdiri sosok anak kecil. Tubuhnya sama persis seperti Rian. Tinggi badan sama, bentuk wajah sama, tetapi matanya merah menyala seperti bara, dan bibirnya mengembang dalam senyum tipis yang dingin. Senyum yang bukan milik manusia. Aseh gemetar. "Itu, siapa itu?" Kiai Mahfud berhenti, lalu menoleh cepat. Wajahnya berubah pucat. "Ya Allah, siapa dia, Kiai?" Kiai Mahfud menarik nafas berat. Itulah sisa terakhir roh penjaga. Aseh menatap Rian yang ada dalam pelukannya. Anaknya pingsan, lemah, tapi nyata. Lalu ia kembali melihat sosok di atas bukit. Berarti, yang berdiri di sana bukan anaknya, melainkan bayangan gaib yang lahir dari sisa darah kutukan. Bukit runtuh total beberapa detik kemudian. Sosok anak bermata merah itu ikut tertelan longsoran tanah. Suara ledakan besar mengguncang seluruh desa. Tanah bergetar sampai rumah-rumah warga berguncang. Listrik padam total. Langit gerhana perlahan kembali normal. Namun malam itu, tak seorang pun di Ulu Jami berani keluar rumah. Pagi harinya, Bukit Cibangkong hilang. Benar-benar hilang. Tempat itu berubah menjadi kawah besar berlumpur hitam. Tak ada pohon tersisa. Tak ada batu ritual. Tak ada kuburan tanpa nama. Semuanya lenyap, seperti tak pernah ada. Warga desa datang berkerumun dari kejauhan, tapi tak ada yang berani mendekat terlalu dekat. Pak Lurah hanya bisa menggeleng sambil beristighfar. Tempat itu sudah ditelan kutukannya sendiri. Kiai Mahfud berdiri diam memandangi kawah hitam, namun wajahnya tidak menunjukkan kelegaan, karena ia tahu kutukan itu belum sepenuhnya selesai. Di rumah, Rian sadar menjelang siang. Anak itu membuka mata perlahan. "Ayah, mana Bu?" Pertanyaan itu membuat hati Aseh hancur. Ia memeluk anaknya erat sambil menangis. Rian tak ingat apa-apa. Ia tak ingat dibawa ke bukit. Tak ingat roh yang merasukinya. Tak ingat melihat ayahnya bangkit dari kubur. Bagi Rian, semua seperti mimpi buruk yang kabur. Namun ada satu hal aneh. Di telapak tangan kiri Rian, muncul tanda kecil hitam. Bentuknya seperti tanduk kerbau. Saat Kiai Mahfud melihat tanda itu, ia langsung terdiam lama. Aseh panik. "Apa artinya?" Kiai Mahfud menjawab lirih. "Roh terakhir belum musnah. Bukankah semuanya sudah hancur?" Tubuh penjaga utama hancur, bukitnya runtuh, tapi pecahan jiwanya berpindah. "Kemana?" Kiai Mahfud memandang tangan Rian. Aseh langsung memeluk anaknya ketakutan. "Tidak, jangan bilang roh itu masuk ke anakku." "Belum sepenuhnya," jawab Kiai Mahfud, "tapi benihnya ada di sana." Hari-hari berikutnya tampak normal. Desa Ulu Jami perlahan kembali hidup. Orang-orang mulai bekerja seperti biasa. Tak ada lagi kematian misterius.
Tak ada lagi suara kerbau malam hari. Rumah Yanto pun menjadi sepi. Usaha sablon sudah tutup permanen. Aseh menjual semua mesin bekas. Sebagian hutang lama dibayar, sebagian lagi tak sempat ia lunasi. Ia hidup sederhana dengan membuka warung kecil di depan rumah. Rian kembali sekolah, tertawa, bermain, seolah semua telah berlalu. Namun setiap malam, Aseh selalu memeriksa telapak tangan anaknya. Dan setiap malam, tanda hitam itu makin besar sedikit demi sedikit. Sebulan setelah runtuhnya Bukit Cibangkong, gangguan kecil mulai muncul lagi. Ayam-ayam warga ditemukan mati tanpa kepala, seekor kambing tetangga hilang. Di sumur belakang rumah Aseh terdengar suara rantai diseret. Dan suatu malam, Rian kembali bicara dalam tidur. Bukitnya belum mati. Aseh membangunkan anaknya dengan panik, namun Rian hanya menatap ibunya dengan wajah bingung. "Aku bilang apa, Bu?" Aseh tak sanggup menjawab. Suatu sore Kiai Mahfud datang tergesa-gesa, wajahnya cemas. "Aku mendapat firasat buruk." "Ada apa?" "Semalam aku bermimpi melihat Bukit Cibangkong berdiri lagi." "Tidak mungkin, bukit itu sudah hancur." Kiai Mahfud menggeleng. "Yang hancur hanya tubuhnya, roh tempat itu bisa tumbuh kembali." "Apa yang harus kita lakukan?" Kiai Mahfud berkata pelan. "Kalau tanda di tangan Rian berubah merah, kita tak punya banyak waktu." 2 minggu kemudian, hari itu datang. Malam Jumat Kliwon, Rian menjerit kesakitan di kamarnya. Saat Aseh masuk, tanda hitam di tangannya menyala merah. Tubuh anak itu panas seperti bara, matanya perlahan menjadi kemerahan, dan dari mulutnya keluar suara berat yang bukan miliknya. Gerbang baru telah terbuka. Aseh menjerit histeris. Kiai Mahfud yang sudah bersiap segera datang. Ia membaca doa keras sambil memegang kepala Rian. Namun tiba-tiba, semua kaca rumah pecah bersamaan. Lampu padam, angin hitam masuk dari segala arah. Dan dari kejauhan, terdengar suara yang telah lama hilang. Raungan kerbau, sekali, panjang, menggetarkan seluruh desa. Warga Ulu Jami kembali panik. Malam itu, mereka melihat sesuatu yang mustahil. Di bekas kawah Bukit Cibangkong, kabut hitam membumbung tinggi, dan dari tengah kabut itu, perlahan muncul kembali bentuk bukit. Tanah bergerak sendiri, batu-batu naik dari dasar kawah, pohon-pohon tumbuh hitam dalam hitungan menit. Bukit Cibangkong lahir kembali, lebih gelap, lebih besar, lebih hidup. Di rumah, Rian tiba-tiba tenang. Tubuhnya berhenti menggigil. Ia membuka mata perlahan. Namun kali ini, bukan mata Rian yang menatap Aseh, melainkan mata merah menyala, dan anak itu tersenyum. Senyum yang sama, seperti sosok kecil di atas reruntuhan bukit malam itu. Ia berkata pelan, "Bapak sudah menunggu di atas." Aseh jatuh terduduk, tangisnya pecah. Sementara di luar rumah, raungan kerbau kedua terdengar lebih keras. Dan malam itu, warga Ulu Jami sadar, kutukan belum berakhir. Ia baru saja dimulai kembali. Demikian kisah malam ini dari Pesugihan Berantai. Semoga cerita ini menjadi pengingat bahwa jalan pintas menuju kekayaan seringkali menyimpan harga yang mengerikan. Jika kalian suka dengan kisah horor mistis seperti ini, jangan lupa like, komen, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita-cerita menyeramkan berikutnya. Ingat, tidak semua kekayaan membawa berkah, dan tidak semua bisikan malam datang tanpa maksud. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kisah horor berikutnya di Pesugihan Berantai.